Kalau biasanya hati saya sedih, hancur karena pasien-pasien saya dan ceritanya, hari ini bukan cuma hancur, tapi berkeping-keping, remuk, marah, luar biasa, tidak terlukiskan. Gimana nggak super amat sakit hati dan selebur-leburnya jiwa ini ketika seorang ayah kandung menyetubuhi anak perempuannya yang berusia 17 tahun dan memiliki 2 orang anak. Si anak perempuan 17 tahun itu disetubuhi. Menurut anak ini sudah 3 tahun anaknya tidak berani melakukan perlawanan dan sudah punya 2 anak. Anak pertamanya dia melahirkan di umur 16 tahun. Kemudian sekarang dia hamil kedua. Sementara anaknya yang pertama masih 10 bulan. Sekarang sudah hamil jalan 6 bulan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Robbi, sudah tidak tahu lagi mau bilang apa pada dunia ini. Atau mungkin memang situasi yang semakin hari semakin mencekam, dan mungkin ini memang peringatan dari Tuhan kalau di sekitar kita mungkin sudah banyak pengaruh-pengaruh setan yang akhirnya menghancurkan hati nurani manusia sebagai makhluk yang berakal dan harusnya paling memiliki adab dibanding makhluk lainnya. Saya tegas bilang ini. Kenapa? Karena ini kenyataan. Kenyataan seorang ibu bawa anak perempuan berusia 17 tahun dengan visum untuk melakukan visum terhadap anak perempuan yang disetubui oleh ayah kandungnya sampai 5 kali. Saya tanya sama ibunya, betul Bu ini ayah kandung? Betul, bukan ayah tiri. Betul, memang ibu dan bapaknya ini yang hamil anak ini dulu. Iya betul. Berapa orang anak ibu? Anak saya 7. Ini anak keempat. Anak saya yang terakhir masih umur 1,5 tahun. Itulah berkali-kali saya bilang, jangan pernah memikirkan kuantitas, tapi pikirkanlah kualitas. Ketika punya anak, artinya siap diamanahi beban berat kepada Sang Pencipta, ya. Jadi kalau memang tidak siap dengan punya anak banyak, jarakkan dengan KB. Jangan punya anak terus tanpa dipikirkan kualitasnya. Kualitas moralnya, akhlaknya, masa depannya, dan hanya memikirkan kuantitas. Akhirnya gimana? Yang hancur siapa? Yang hancur nggak cuma anak ini, tapi ada anak yang dilahirkan dari bapak kandungnya sendiri. Terus ibunya, entah saya mau bilang apa, tapi pendidikan seks sejak dini sangat amat penting. Dari mana? Ini pentingnya. Seorang ayah dan seorang anak itu walaupun kandung, tapi mesti ada perbedaan. Kalau anak perempuan atau anak laki-laki kepada ibu dan bapaknya, ketika sudah balik, perlakuannya beda. Tidak ada seorang anak perempuan yang sudah balik atau sudah menjelang haid, ayahnya boleh melihat tubuhnya. Begitupun seorang ibu, nggak boleh melihat tubuh seorang anak laki-laki apabila anak laki-laki itu sudah menjelang balik. Kenapa seperti itu? Begini hasilnya. Itu di agama pun sudah diajarkan. Ada batasan antara anak perempuan dan seorang ayah. Ketika sudah balik, sudah beda dong. Walaupun ayah kandung, tetap ayah itu hanya manusia biasa, punya hilaf, punya nafsu, walaupun tidak masuk akal. Jadi nggak boleh tidur satu kamar, nggak boleh melihat tubuh anaknya, nggak boleh megang-megang tubuh anaknya. Jadi makanya kalau orang tua saya tuh dari zaman dulu selalu mengajarkan sama anak-anaknya, mama punya anak perempuan, anak laki-laki, tetap ada batasnya. Tidak ada keluar kamar mandi tidak pakai baju, tidak ada keluar kamar mandi pakai handuk. Kalau mau keluar dari kamar mandi pakai baju baru keluar. Tidak ada di depannya papa pakai pakaian terbuka atau ganti baju di depan papa atau di depan adik-adikmu yang laki-laki. Begitu pun anak laki-laki diajarkan seperti itu. Mulai kapan? Sejak dini. Bahkan sejak saya SD, mama sama papa saya sudah mengajarkan itu. Jadi tolong, pendidikan seks sejak dini sangat penting. Apa hasilnya? Hasilnya dari anak-anak yang berhubungan intim di bawah 20 tahun, melahirkan di bawah 20 tahun, CA cervix meningkat di masa depan. Dalam 1 jam 2 perempuan meninggal di Indonesia karena kanker cervix. Tingkat penyakit HPV, human papillomavirus, yang salah satunya adalah penyebab CA cervix selain menjadi penyebab penyakit infeksi menular seksual lainnya seperti kondiloma acuminata dan lain-lain, itulah disebabkan dari mana? Hubungan intim yang tidak aman, tidak ada pencegahan, nggak ada vaksin HPV, nggak ada screening yang dilakukan. Sejak dini nih, di bawah 20 tahun, hubungan intim yang tidak aman, di bawah 20 tahun melahirkan terus-menerus, makin cepat dia kena kanker serviks di masa yang akan datang. Makanya saya bilang berkali-kali, vaksin HPV paling penting. Kalau ada yang gratis, umur 5, 6 SD, anak 5, 6 SD, lakukan. 9-12 tahun program nasional pemerintah,
berikan. Kalau tidak ada, siapkan dana investasimu untuk vaksin HPV. Memang mahal. Vaksin HPV 3 kali suntik bisa 4-5 juta, tapi itu untuk seumur hidup loh. Pencegahan. Jadi artinya walaupun vaksin HPV, tapi kalau tidak bisa menjaga diri, tidak bisa memberi pengamanan pada kemaluannya, ya, tetap bisa kena. Makanya setelah vaksin HPV, tetap dianjurkan untuk screening. Screeningnya seperti apa? Untuk CA cervix, perempuan yang sudah pernah berhubungan intim atau berhubungan seksual harus screening dengan IVA atau pap smear tiap tahun. Untuk perempuan yang belum pernah berhubungan intim, cukup vaksin HPV. Seumur hidup sekali bisa melindungi virus HPV itu. Jadi hati-hati, sekali lagi, semuanya ada korelasinya antara vaksin HPV, screening sejak dini, hamil di bawah 20 tahun, berhubungan intim di bawah 20 tahun, dan pendidikan seks sejak dini. Caranya sangat mudah untuk mendidik seks sejak dini dari kecil, bahkan dari anak umur 5 tahun mulai bertanya. Kita ajarkan bahwa perempuan dan laki-laki beda. Tidak boleh telanjang-telanjang keluar rumah saat hujan-hujanan, telanjang-telanjang tidak boleh. Ada bagian-bagian yang tidak boleh dipegang. Siapapun tidak boleh memegang tubuhmu, wajahmu, bibirmu, kemaluanmu, pantatmu. Bagian-bagian itu tidak boleh dipegang siapa-siapa. Kalau dipegang siapa-siapa, kau harus lari, cari pertolongan. Jangan pernah merahasiakan apapun dari ibumu. Latih anak bela diri. Oke, Dokter Amira, dadah. Love you all. Sekian.